Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 24 Desember 2022, hari biasa khusus Advent pekan keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Samuel, bab 7 ayat 1 sampai 5, ayat 8b sampai 12 dan ayat 16. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 67 sampai 79. Kedua bacaan liturgi hari ini mengungkapkan dengan sangat jelas bahwa rencana Allah itu melampaui apa yang sekedar dipikirkan oleh manusia atau melampaui sekedar apa yang dialami oleh manusia. Ketika Raja Daud yang sudah mulai nyaman, aman, tinggal di rumah yang bagus, berpikir bahwa dia sendiri sebagai seorang raja tinggal di tempat yang pantas dan layak. Tetapi tabut Tuhan tetap diletakkan di bawah tenda. Sebenarnya pikiran Raja Daud ini baik, karena dia merasa secara manusiawi, dia sebagai seorang manusia yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi raja, tinggal di tempat yang pantas dan wajar sebagai seorang raja. Kok Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja, terutama tabutnya, malah diletakkan di bawah tenda? Kita bisa membayangkan perbandingan antara tenda dan rumah. Belum lagi rumah raja dan tenda. Maka pikiran yang positif ini lalu kemudian mendorong Raja Daud berkata kepada Nabi Nathan keinginannya untuk membangun rumah Allah. Dan Nabi Nathan menyetujuinya. Itu yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan mendatangi Nabi Nathan dan berkata kepada Nabi Nathan semacam ada pertanyaan. Apakah Raja Daud membangun rumah untuk saya? Demikian kata Tuhan. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Nathan mau mengungkapkan bahwa sesungguhnya Tuhan melampaui rencana manusia. Ketika Raja Daud berkehendak membangun rumah Tuhan, sebuah rencana yang secara manusiawi baik, tetapi ketika Tuhan menegur melalui Nabi Nathan, sesungguhnya Tuhan mau berkata bahwa jangan pernah menganggap bahwa manusia berbuat sesuatu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tidak. Tuhanlah yang mengambil inisiatif pertama, merencanakan yang baik untuk manusia, termasuk untuk Raja Daud. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi mau ditegaskan di sana oleh Tuhan adalah supaya manusia, termasuk Raja Daud, jangan pernah berpikir bahwa dia akan berbuat sesuatu yang berguna untuk kemuliaan Allah. Allah itu sudah mulia. Allah itu sudah tinggal di tempat kediamannya yang luar biasa. Ini yang mau ditegaskan, supaya manusia tidak merasa dia berjasa terhadap Tuhan, karena dia membangun ini dan membangun itu. Jangan sampai manusia merasa berjasa di hadapan Tuhan, karena dia membela Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak punya kekuatan dan harus dibela oleh manusia. Itu
yang sekiranya dikatakan kepada saya dan Anda, kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan, dengan apa yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, bahwa kita sebagai ucapan syukur memuji dan memuliakan Tuhan dengan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang harus kita jalani, itu yang harus kita lakukan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu lemah, karena itu harus dijaga, harus dipelihara, harus dibentengi dengan segala kekuatan manusiawi kita. Sama sekali keliru. Karena Allah, Tuhan itu adalah yang berkuasa. Tidak ada kekuatan manusia pun yang sebanding dengan Dia. Justru Dialah yang menyelamatkan manusia. Dialah yang merencanakan yang terbaik untuk manusia, termasuk untuk Raja Daud. Bagaimana Daud sebagai seorang penggembala dipanggil oleh Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Dan bagaimana Raja Daud diberi kenyamanan. Tuhan membebaskan dia dari segala serangan musuh, sehingga dia boleh mengalami rasa damai sebagai seorang raja. Jadi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang menyelamatkan Daud, Tuhan yang menyelamatkan Anda dan saya, Tuhan yang menyelamatkan kita. Tidak sebaliknya, bahwa kita menyelamatkan Tuhan, bahwa kita harus menjaga dan membela Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil itu cerita tentang hidung Zakaria. Bagaimana Zakaria yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menganugerahkan anaknya, Yohanes Pembaptis. Tetapi dalam kidung itu kita melihat bagaimana Zakaria melihat bahwa Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang dialami oleh Zakaria dengan kelahiran anaknya Yohanes Pembaptis adalah penggenapan dari apa yang sudah pernah dijanjikan oleh Allah. Dan anaknya itu tidak hanya sekedar menggembirakan Zakaria karena hadir pada saat Zakaria sudah tua umurnya, tetapi lebih dari itu, anak itu adalah anugerah dari Tuhan untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Ini penting. Artinya peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis tidak sekedar sebuah kegembiraan manusiawi belaka, tetapi itu semua harus dilihat dalam koridor rencana keselamatan Tuhan. Dan Allah mengutus Yohanes Pembaptis sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak peristiwa yang kita alami dalam kehidupan kita itu tidak hanya sekedar sebuah peristiwa yang alami. Ada sesuatu di balik itu. Dan sesuatu di balik itu berkenaan dengan rencana Tuhan untuk kita. Maka lihatlah peristiwa apapun yang kita alami, baik tidak baik, enak tidak enak, manis ataupun pahit. Lihatlah pengalaman kita itu melampaui sekedar peristiwa yang kita alami yang kasat mata itu. Lihat di balik itu ada rencana Tuhan yang mulia dan terbaik untuk kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita banyak belajar dari Raja Daud dan juga dari Zakaria. Tuhan